Oke, bismillah. Jadi kawan-kawan semuanya, di video terakhir kita kan udah paham nih gimana si EKG itu membaca aktivitas listrik jantung ya melalui sadapan-sadapan ini atau mata-mata ini gitu ya. Bukan mata-mata, tapi mata gitu ya. Jadi untuk mereview kembali istilahnya kalau misalnya terjadi depolarisasi, DEP, aku singkat aja DEP. Ya kan? Terjadi depolarisasi ketika dia mendekati si sadapan, maka gelombangnya akan naik. Oke? Ini kita sebutnya, ada istilah sebenarnya ini ya. Gelombang naik itu kita sebutnya dengan defleksi positif. Oke? Nah, kalau seandainya depolarisasinya itu menjauhi si sadapan, maka gelombangnya akan turun. Maka kita sebutnya dengan defleksi negatif. Oke. Nah, seandainya pertama dia mendekat, ya, jadi lewat atas dia. Pertama dia mendekat, kemudian sampai ke sini dia netral, ya kan, karena di titik tengah. Kemudian dia menjauhi, maka gelombangnya akan pertama dia naik, pertama defleksi positif, kemudian defleksi negatif. Jadi ada dua fase ya. Nah, ada dua fase gelombangnya. Fase pertama naik, defleksi positif, fase kedua turun, defleksi negatif. Nah, gelombang yang punya dua fase seperti ini kita sebutnya dengan gelombang B atau dua fase ya. Ada dua fase, 1, 2, bifasik, dua fase gitu ya. Kalau misalnya ada polarisasi kayak mana? Ya, kebalikan dari ini. Oke. Nggak usah kita hafal dua kali. Intinya kalau kita udah tahu depolarisasi, maka repolarisasi adalah kebalikannya. Ya, jadi gampang aja gitu, gampang kita gampangin aja, jangan jangan kita hafal semuanya gitu ya. Oke, sekarang kita coba, kemarin kita udah coba menerjemahkan aktivitas listrik jantung ke dalam grafik gelombang itu seandainya cuma ada 3 sel gitu kan kemarin. Nah, sekarang kita langsung coba ke jantung utuh gitu ya, jantung besar gitu. Nah, kemarin 3 sel itu cuma 3 sel, gampang gitu. Kalau ini kan ada beratus ribu, mungkin jutaan, mungkin miliaran sel ada di sini. Gimana caranya kita membayangkan arah listriknya? Kan terlalu banyak gitu ya. Nah, ingat, ini sekarang kita langsung coba bayangkan si jantung mulai mencetuskan listrik, ya. Pengendalinya siapa? Si SA, nodus SA di sini. Oke, dia mulai mencetuskan listrik. Dia sebarkan impuls listriknya itu ke seluruh penjuru atrium. Oke, jadi kayak inilah kurang lebih. Ada yang kemari menyebar deh, jadi nggak cuma satu arah gitu. Kalau kemarin kan satu arah, enak kita tengoknya. Kalau ini kan menyebar, divergen lah istilahnya ya. Pokoknya semua atrium itu kena listriknya. Menyebar gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, walaupun ini kan membingungkan kan ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Jadi arah totalnya itu kemana sih? Nah, bayangin aja gini. Ini ada penghapus gitu kan. Penghapus ini ada 2 dorongan. Jadi bukan cuma satu yang mendorong, ada 2 dorongan. Dorongan pertama mungkin ke arah sana. Ya, aku dorong misalnya satu ke sana. Nah, ada dorongan kedua ke arah atas. Nah, bayangkan dorongan ke atas dan dorongan ke kanan ini sekalian, apa yang terjadi? Jadi satu ke atas, satu ke sana. Maka kejadiannya ketika dua-dua sekalian gini kan. Nah, si EKG membaca hasil akhir dari 2 dorongan itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, pada kasus kita di jantung ini, maka dorongan yang paling kuat itu kalau kita gabungkan semuanya akan ke arah sini kurang lebih ya. Nah, jadi hasil akhirnya maksud aku. Kalau kita hitung satu-satu nggak mungkin gitu kan. Si EKG itu nggak tahu dia bahwa yang mendorong penghapus tadi itu ada 2. Dia cuma tahunya gerakan papan tulis itu kayak gini, total akhirnya, hasil akhirnya. Dia nggak tahu bahwa ini itu sebenarnya hasil dari satu ke kanan, satu ke atas. Mungkin ada lagi yang narik pelan-pelan ke belakang itu sambilan. Dia nggak tahu itu. Si EKG cuma tahu hasil akhirnya itu kayak gini. Nah, sama halnya dengan ini. EKG itu nanti cuma tahu bahwa hasil akhirnya dorongan terkuatnya itu ke arah sini. Oke? Jadi ini kan impuls dari SA nih. SA dia menyebarkan kan, betul kan, ini kurang lebih kan kayak ini dah. Disebarkan dari ke atrium kiri. Gitu ya. Jadi inilah yang kita pakai sebagai arah depolarisasi, ya. Dan
ini atau arah akhir tadi yang aku bilang itu, bahwa EKG cuma tahu hasil akhirnya. Nah, hasil akhir itu kita sebut dengan aksis. Aksis. Nah, ini perlu diingat aksisnya ya. Nanti kita bakal pakai. Sekarang enggak, tapi kita nggak bahas dulu. Intinya hasil akhir dari semua gaya-gaya listrik atau impuls-impuls listrik yang disebarkan itu kita sebutnya dengan aksis. Jadi istilahnya kayak mana sih hasil listrik terkuat itu ke arah mana gitu. Nah, itu kita sebutnya aksis. Oke. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ini aksis. Nah, sekarang nih aksis depolarisasinya itu ke arah sini. Nah, terhadap sadapan yang di sini dia mendekat atau menjauh depolarisasinya? Mendekat. Jadi pertama tadi nggak ada aktivitas listrik semuanya ya, normal gitu kan, normal, nggak ada aktivitas listrik. Sini juga normal, kan, garis lurus gitu. Nah, kemudian begitu depolarisasi ini mendekat nih, sehingga dia akan mulai naik. Oke. Oh, ini mendekat atau menjauh nih sebelah sini? Jelas menjauh ya. Oke, menjauh. Oke. Kemudian yang di bawah ini, dia mendekat atau menjauh? Mendekat, jelas lah. Ini kan dari atas turun ke bawah kan makin dekat kembali, ya kan? Tapi nggak sedekat ini gitu. Maksudnya tipis. Kalau kita gambarkan gelombangnya itu jadi mendekat tapi naiknya sedikit aja. Jadi nggak setinggi ini gitu, sedikit aja ya. Nah, kita naikkan sedikit. Oke, intinya dia naik, defleksi positif. Nah, kemudian ini kan sudah terdepolarisasi. Sampai dia ke nodus AV, ingat, dia akan ditahan sebentar ya kan? Dia akan ditahan sebentar, sehingga saat ditahan itu ini nggak ada aktivitas listrik, dia akan kembali ke garis normal. Dia akan ditahan, sempat diam sebentar. Nah, diam sebentar, ya kan? Diam sebentar, merengnya. Nah, ini garis normal ini menandakan ada jeda, artinya sedang ditahan listrik tadi itu oleh si nodus AV. Oke. Nah, sampai dia di nodus AV ini kan ketahan. Udah dapat kita satu gelombang. Nah, gelombang depolarisasi atrium, ini kan depolarisasi atrium nih. Seluruh atrium akan terdepolarisasi melalui sinus SA. Gelombang ini kita sebut dengan gelombang P. Oke. Jadi gelombang P itu nggak selalu naik, ya, dia juga bisa turun, tergantung posisi sadapannya, gitu ya. Jadi nggak serta merta kalau P-nya terbalik kayak gini itu kita bilang, oh ini nggak normal P-nya, P-nya harusnya kayak gini ke atas dia. Karena kita sering nengok gambar EKG itu kayak gini kan, ya kan. Jadi kita bayangkan P itu kalau normalnya kayak gini, padahal tergantung sadapan, gitu ya. Normal nggak normal itu nanti dia, bukan di situ lihatnya. Oke. Jadi P itu bisa aja turun kayak gini karena dia menjauhi si sadapan. Oke. Nah, ini tadi udah ditahan nih. Oke, udah ditahan, kemudian dilanjutkan lagi. Ya, dilanjutkan lagi. Tujuan ditahan itu masih ingat ya, supaya darah dari atrium itu habis dia masuk ke ventricle. Jadi dikasih waktu untuk atrium, kalian masukkan sampai habis tuh darahnya. Habis itu baru aku kirim lagi listriknya. Kurang lebih kayak gitulah bahasa mereka. Oke, kemudian setelah dikirim kembali oleh si AV, mulai diturunkan. Turun. Ini bercabang dua, ya kan? Nah, begitu dia mulai turun, ini kan di sebelah kiri cabang berkas hisnya namanya. Cabang berkas his sebelah kiri itu ada yang bercabang ke kanan ke septum, ya kan? Ini septum antar dua ventricle, septum interventricular, jangan lupa. Oke, ini septum, ada sedikit dia bercabang kemari. Walaupun kecil tapi jangan diremehkan. Ini ada efeknya soalnya. Nah, ini kan dia turun, ini turun. Ada yang ke belakang juga nih, ke belakangnya ventricle kiri. Ya, jadi cabang berkas kiri ini dia punya 3 cabang kecil lagi, punya 3 ranting lagi. Sementara yang kanan dia akan terus sampai ke ujung Purkinje ya, serabut Purkinje. Nah, ini kan belok dah. Nah, ini. Nah, jangan remehkan ini. Jangan remehkan titik ini. Yang belokan kecil ke kanan itu jangan remehkan. Karena ini akan menjauhi si sadapan ini dan akan mendekati si sadapan ini. Ya, kalau kemarin nggak ada efek. Jadi sama aja, nggak mendekat, nggak menjauh gitu ya. Tapi kalau kemari mendekat, kemari menjauh, kan arahnya kemari ya. Nah, arah panahnya kemari. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti efeknya apa? Ketika terjadi belokan kecil ini, walaupun nggak cukup kuat listriknya, kecil aja deh karena di ujung gitu kan.
dia akan sedikit turun. Sedikit aja nih, nggak segini juga sih, segini aja. Nah, turun sedikit aja. Nah, di sebelah sini kebalikannya, dia akan naik sedikit aja. Naik sedikit karena mendekat gitu kan. Sementara di sini tetap tetap garis lurus. Ya, nggak terbaca karena sangat lemah gitu di sini. Karena dia nggak terlalu mendekat gitu. Sementara ini kan memang mendekat. Ini juga menjauh gitu kan. Oke. Ini kita sebut turunan ini di sini gelombang Q. Ya kan? Oke. Selanjutnya apa? Ini udah selesai nih. Lanjutkan lagi impuls listriknya. Terus sampai menyebar ke seluruh ventrikel kanan dan kiri. Tersebar lah ya. Sap. Pokoknya listriknya itu ventrikel itu semuanya terdepolarisasi. Nah, sekali lagi, ini kan banyak kali gayanya. Dorongannya itu terlalu banyak. Jumlah dorongannya itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Tapi yang EKG mau lihat itu apa? Hasil akhirnya kan, sekali lagi hasil akhirnya. Nah, kita sebut tadi apa? Aksis. Jadi yang dilihat sama EKG hanya aksisnya, nggak lebih. Kalau kita baca buku-buku itu, ya dan masuk akal sih. Ventrikel kiri selalu lebih kuat dari ventrikel kanan, ya kan? Kenapa? Karena dia memompa darah ke yang satu ventrikel kanan ke paru, yang ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Maka kira-kira mana yang harus lebih kuat supaya darahnya itu bisa tersebar gitu ke seluruh tubuh? Ventrikel kiri. Jadi listrik di ventrikel kiri itu lebih besar keseluruhannya totalnya ketimbang ventrikel kanan. Sehingga aksisnya itu dari sini tadi mulai disambungkan ya. Listriknya mulai dikirimkan lagi sama si AV. Maka kita tarik aja dari sini. Maka aksis listriknya itu kurang lebih kayak gini. Oke. Nah, kalau misalnya ventrikel kiri dan ventrikel kanan ini sama kekuatan listriknya, maka aksisnya ke bawah gini, lurus deh kan, karena adil gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi kita udah paham bahwa ventrikel kiri itu lebih kuat, maka dia akan lebih condong ke kiri aksisnya. Oke, jadi aksisnya itu kemari, sekali lagi ke arah kalau di papan ini ke arah kanan, tapi ini ke kirinya jantung ya, bahasa lebih tepatnya ke kirinya jantung, ke kiri dan bawahnya jantung. Maka sekali lagi di sini dia akan menjauhi, di sini akan mendekat, di sini juga akan mendekat. Nah, ingat kekuatan listrik kekuatan listrik yang semakin besar itu akan membuat gelombang defleksi baik itu negatif atau positif lebih besar. Jadi gelombangnya itu lebih tinggi kalau dia positif atau lebih dalam turun kalau negatif. Oke. Ini kan ventrikel sangat besar loh, ototnya dibandingkan sama atrium itu luar biasa, perbandingannya itu jauh gitu. Maka ketika ini mendekat ke sadapan ini, maka dia akan terbaca gelombang tinggi. Oke. Karena ventrikelnya sangat kuat gitu, sangat banyak listriknya dibandingkan dengan atrium. Oke. Nah, ini naik, ya kan? Di sini dia akan menjauhi, maka dia akan turun dalam. Oke, dia akan turun dalam. Turun dalam, kemudian yang di sini sama mendekat juga, maka dia akan naik. Tapi nggak setinggi ini, karena dia lebih dekat kemari ketimbang kemari ya. Ya tergantung nanti tergantung aksisnya. Itu dia. Ada aksisnya mungkin nanti pada orang-orang tertentu lebih kemari. Maka nanti ada istilah penyimpangan aksis ya, deviasi gitu. Deviasi aksis. Nah, sampai sini dulu, nggak ada ini ya. Insyaallah nggak ada yang kebingungan. Nah, kemudian sampailah ke ujung semua ventrikel-ventrikel ini selesai terjadi depolarisasi. Maka dia akan kembali ke garis normal. Ini akan kembali ke garis normal.